Selamat pagi semuanya, selamat hari Minggu, selamat bergabung kembali di Kebaktian Online pada pagi hari ini. Kita mau masuk ke hadirat Tuhan, kita mau sama-sama menyatukan hati dan pikiran kita. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari ini Engkau sekali lagi memberikan kesempatan kami untuk berkumpul bersama-sama mengadakan kebaktian online. Kami mau ya Tuhan menyatukan hati dan pikiran kita sungguh-sungguh memuji dan mendengarkan firman. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau yang pimpin kebaktian ini dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita mulai pada pagi hari ini kita mau menaikkan pujian sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Katakan bahkan seluruh pengabdianku, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Kita katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Sekali lagi kita katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu
our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we'll sing how great is our God. The splendor of a King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing how great is our God. So we say, age to age he stands. Age to age he stands, and time is in his hands. Beginning and the end, beginning and the end. The God has three in one: Father, Spirit, Son. The Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing how great is our God. And all will sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing how great is our God. Mari katakan name above all name. Name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Name above all names. Name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Let us sing how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing how great is our God. Let's get it again. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing how great is our God. Mari kita menaikkan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kalau pagi hari ini saya bisa bertemu kembali secara virtual dengan saudara semua untuk kita bersama-sama memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan. Tidak terasa tahun 2020 sudah tinggal 2 bulan lagi. Waktu berjalan cepat sekali. Saya sih tidak keberatan supaya pandemi global ini segera berlalu dan kita bisa bertemu kembali secara muka dengan muka di gereja. Pada pagi hari ini saya akan berbicara tentang pentingnya menjaga kesehatan mental melalui firman Allah. Seperti layaknya kesehatan badan, kesehatan jiwa adalah pilar penopang kehidupan supaya kita mengalami kehidupan yang tenang, tentram, dan sejahtera. Kita dapat menjaga kesehatan tubuh kita dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang bergizi, olahraga yang teratur, dan istirahat yang cukup. Namun apa yang sudah kita perbuat untuk menjaga kesehatan mental kita? Sudahkah kita memperhatikan kesehatan mental kita? Saudaraku semua, di tengah-tengah situasi dunia yang sungguh ruwet saat ini, kita harus semakin waspada akan pentingnya menjaga kesehatan jiwa kita. Di dalam perjanjian lama ada seorang tokoh yang hidupnya akrab dengan masalah dan pasang surut kehidupan. Dia adalah Raja Daud. Sebelum menjadi raja, Daud adalah seorang penggembala domba. Saudara bisa membaca kisah hidup Daud secara lengkap di kitab 1 dan 2 Samuel. Kalau saya bisa merangkum kehidupan Daud, itu bisa digambarkan seperti kehidupan di atas roller coaster, di mana naik turunnya berganti secara cepat. Dari jawara pertarungan melawan raksasa Goliat dan dielu-elukan oleh bangsa Israel atas kemenangannya sampai menjadi orang yang dikejar-kejar oleh Saul dan pasukannya tentunya untuk dibunuh karena Saul iri atas kemuliaan yang Daud dapatkan. Dari tinggal di istana raja, berteman dengan keluarga raja, sampai menjadi pemimpin gerombolan penjahat yang tidak mempunyai tempat tinggal menetap. Dari seorang raja yang mendatangkan kedamaian atas bangsa Israel, dari kemenangan-kemenangan atas peperangan, baik melawan bangsa Filistin atau perang sipil di dalam negeri, sampai menjadi seorang raja yang karena perbuatannya untuk menghitung jumlah pasukan yang dia miliki, mendatangkan murka Allah yang membinasakan bangsa Israel dengan penyakit selama 3 hari. Dan dari seorang yang disebut sebagai orang yang berkenan di hatinya Allah dan melakukan kehendaknya Allah, Kisah Para Rasul 13 ayat 22, sampai menjadi orang yang sama yang ditolak Allah untuk membangun bait suci karena tangannya yang penuh darah. Saya dan sebagian besar dari kita mengagumi Daud karena mazmur dan kidung pujian yang dia hasilkan dari pergumulan hidupnya telah menjadi ayat-ayat favorit dan lirik-lirik pujian yang kita kenal pada zaman modern ini. Beberapa ayat yang telah menjadi lagu seperti dalam Mazmur 23 ayat 1-2. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Kemudian juga ada Mazmur pasal yang ke-42 ayat yang kedua.
seperti rusa merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Tuhan. Dari sedikit cuplikan kitab Mazmur ini, kita bisa belajar bahwa untuk menjaga kesegaran jiwanya, kesegaran jiwa atau dengan kata lain, kesehatan jiwanya, Daud harus bergaul akrab dengan Allah. Untuk menetralisir dampak dari tantangan-tantangan kehidupannya, Daud menyadari tidak ada jalan lain selain dengan mengandalkan firman Allah. Dengan memperkatakan firman untuk membesarkan iman kepercayaannya atas kuasa Allah dan kebaikan Allah yang sanggup untuk melepaskan Daud di dalam situasi sesulit apapun. Ketika kita diperhadapkan dengan masalah yang mengancam kehidupan kita, sebelum masalah itu berdampak secara fisik, yang diserang terlebih dahulu adalah mental kita. Saudara pasti pernah mendengar istilah kalah sebelum berperang. Ketika mental kita tidak siap atau tidak fit, maka kecenderungan kita adalah untuk membesar-besarkan dan mengagung-agungkan persoalan seolah-olah tidak ada masalah lain yang lebih besar dari masalah kita. Tidak ada orang lain yang mempunyai masalah sebesar masalah kita. Seolah-olah tidak ada jalan keluar lain. Ketika kita tidak bisa menganalisa problem kita secara tenang, maka keputusan yang kita ambil cenderung untuk jangka pendek, yaitu lari dari masalah. Ada kalanya lari dari masalah adalah strategi yang baik. Kemungkinan di mana kita mengumpulkan kekuatan terlebih dahulu untuk kembali menyerang. Namun kalau kita terus-terusan lari dari masalah, tidak berarti masalah itu hilang. Masalah itu seolah-olah mengecil karena kita menjauhkan diri darinya, namun tidak hilang dan sekali waktu akan berjumpa kembali dengan kita. Tadi saya mengilustrasikan kehidupan Daud seperti di atas roller coaster. The problem is, roller coasternya berlangsung selama puluhan tahun. Saudara yang pernah naik roller coaster biasanya hanya berlangsung selama 3-4 menit, top 5 minutes. Terasa lebih lama ya karena kecepatan yang begitu ekstrim sehingga momen itu sangat memorable. Kalau Daud tidak fit mentalnya, Daud akan kalah sebelum berperang dalam menghadapi maraton kehidupannya. Prinsip inilah yang harus kita pegang, bahwa menjaga kesegaran jiwa atau kesehatan mental itu adalah bagian kehidupan kita sehari-hari. Selama kita hidup, pasti kita akan menghadapi tantangan dan masalah. Mengharapkan langit kehidupan kita selalu biru, itu sayang sekali tidak alkitabiah. Tentunya tantangan dan masalah yang kita hadapi telah didesain sesuai dengan kemampuan kita. Daud sadar akan hal ini, sehingga hari-hari Daud selalu dipenuhi dengan perenungan akan firman Allah. Mazmur 40 ayat 8 berkata, "Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada di dalam dadaku." Saya perlu ingatkan saudara bahwa firman Allah yang dimaksudkan Daud di ayat ini bukanlah Alkitab seperti yang kita miliki saat ini. Daud tidak punya sebuah buku yang diisi dengan kata-kata Yesus, kesaksian para rasul, ataupun juga nasihat Amsal dari Salomo. Firman Allah yang Daud dapatkan berasal dari meditasi atau perenungan atau saat teduh Daud dengan Tuhan pagi dan malam setiap hari. Ini penting saudara, karena kita tidak tahu kapan masalah atau tantangan hidup akan muncul di depan kita. Kita tidak tahu kalau tahun ini seluruh dunia terkena pandemi coronavirus. Tidak pernah kita bayangkan seluruh kota di dunia harus lockdown total untuk mencegah penularan virus. Tidak pernah kita bayangkan jalan-jalan ke mall atau ke tempat ibadah atau berkunjung ke sanak saudara atau teman itu adalah suatu hal yang dilarang. Kalau mental kita tidak fit, pandemi ini akan terasa lebih susah lagi. Namun ada kalanya, walaupun sekuat apapun kita melawan, walaupun kita tahu tantangan dan masalah kita itu didesain sesuai dengan kekuatan kita, walaupun kita sudah merenungkan dan memperkatakan firman setiap hari, ada kalanya kita jatuh. Ada kalanya kita kehilangan kontrol atas pikiran dan perasaan kita, sehingga kita lebih berfokus kepada hal-hal yang negatif.
Ada kalanya kita juga berbuat kesalahan. Kita melukai orang lain karena pikiran dan perasaan kita yang negatif membuat kita terlalu berprasangka buruk terhadap orang lain. Ada kalanya kita jatuh di dalam kebiasaan-kebiasaan buruk atau mencari solusi sementara karena kita tidak sanggup lagi untuk menahan luka batin kita. Itulah pentingnya kita memiliki support group. Orang-orang yang saudara percayai dengan rahasia, tantangan, dan masalah kehidupan saudara. Orang-orang yang menghargai saudara apa adanya, mempunyai empati atau pemahaman, dan bukan saja simpati atau perasaan pity saja, dan memberi masukan untuk kebaikan saudara. Kitab Amsal berkata, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Amsal 17 ayat 17. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Amsal 18 ayat yang ke-24. Di dalam kehidupan Daud mempunyai sahabat, serta pasukan yang bisa Daud percayai. Yonatan pernah menyelamatkan Daud dari kematian. Perwira-perwira Daud ada melindungi Daud di saat perang dan pertikaian. Tentunya tidak ada manusia yang sempurna. Kepercayaan kita nomor satu tetap kepada Tuhan. Namun Tuhan sanggup, saudara, memakai orang-orang di sekitar kita sebagai perpanjangan tangan Allah untuk menolong kita. Kita harus belajar untuk bisa mempercayai orang lain dan belajar untuk menjadi orang yang bisa dipercayai oleh orang lain. Saya akan bicara tentang belajar mempercayai orang lain terlebih dahulu. Untuk belajar mempercayai orang lain, kita pertama-tama harus belajar mempercayai Tuhan terlebih dahulu, melalui mendengarkan, memahami, dan menuruti nasihat Tuhan. Tidak cukup kita hanya mengundang Yesus masuk di dalam mobil kehidupan kita, duduk di kursi penumpang, kemudian tidak kita hiraukan. Lalu kita menyetir mobil kehidupan kita semau kita sendiri. Itu bukan mempercayai Tuhan. Di dalam perjanjian baru, ada peristiwa di mana Yesus dan ke-12 murid menyeberangi Danau Galilea atau Danau Tiberias. Kemudian terjadilah taufan yang dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu yang mereka tumpangi. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Kemudian para murid menjadi panik. Mereka membangunkan Yesus dengan nada sarkastik berkata, Tuhan tidak pedulikah engkau kalau kita binasa? Yesus tidak dihiraukan, tidak diajak bicara, kalau terjadi masalah disalahkan. Inikah bentuk mempercayai kehidupan kita kepada Tuhan? Of course not. Butuh usaha dari kita juga, saudara, untuk meminta nasihat Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, dan menjalin hubungan dengan Tuhan setiap hari. Seperti yang sudah kita bahas bersama tadi, bahwa untuk menjaga kesehatan mental kita, kita harus mengambil keputusan untuk merenungkan firman Allah setiap hari. Kita harus mengambil keputusan untuk mengalokasikan waktu kita buat Tuhan. Demikian pula untuk belajar mempercaya orang lain. Saudaraku, kalau saudara tidak ada usaha untuk menjalin hubungan dengan orang lain, baik itu melalui bertemu secara rutin, angkat telepon untuk ngobrol, bagaimana mungkin saudara bisa belajar untuk mempercayai orang lain? Kalau yang saudara tampilkan adalah hal-hal yang baik-baik saja di dalam hidup saudara, bukan masalah, bukan tantangan, bukan kesukaran dalam hidup saudara, ya tentu orang akan menganggap saudara baik-baik saja. Hidup tanpa masalah, hidup tanpa tantangan. Kalau saudara membutuhkan sahabat di dalam kesukaran, ya belajarlah untuk berbagi kesukaran saudara kepada orang lain. Kedengarannya gampang, tetapi tidak banyak orang yang bisa melakukan hal ini.
Alasan yang pertama, banyak di antara kita yang suka memakai topeng kepura-puraan. Jaga image, tidak mau digosipkan orang lain. Well, that's fair enough, tapi yang dirugikan kan saudara sendiri. Kalau tidak ada usaha dari saudara untuk memulai dan mempertahankan persahabatan, ya saudara tidak bisa berharap ketika saudara menghadapi kesukaran akan ada yang memberi pertolongan. Karena tidak ada yang tahu. Alasan yang kedua, kita tidak mau belajar untuk mempercayai orang lain karena kita pernah dilukai orang lain. Tidak ada manusia yang sempurna, saudara. Orang tua kita, pendeta, presiden, profesor, bahkan saudara sendiri pun tidak sempurna. Bukanlah alasan yang realistis untuk tidak mau belajar mempercayai orang lain karena kita pernah dilukai oleh orang lain di masa lalu. Amsal 27 ayat 17 berkata, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Ayat Amsal pasal 27 ayat yang ke-6. Kalau saudara tidak pernah tahu rasanya disakiti oleh perkataan orang lain, saudara mungkin pernah menggunakan kata-kata yang tidak tepat dan menyinggung orang lain. Karena saudara tidak tahu. Kalau saudara tidak tahu rasanya dikhianati orang, mungkin saudara pernah ingkar janji tanpa merasa bersalah. Untuk belajar mempercayai orang lain, kita harus secara bersamaan belajar untuk menjadi orang yang bisa dipercayai oleh orang lain. Itu membutuhkan tanggung jawab, saudara. Tanggung jawab atas perbuatan kita, termasuk perkataan kita. Di dalam Yakobus pasal ketiga ayat kedua dikatakan, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Lompat ke ayat 9. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah yang sama kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Bertanggung jawab atas perkataan kita itu elemen penting untuk dapat dipercayai orang lain. Mengumbar janji, membicarakan keburukan orang lain di belakang, memberikan sanjungan, rayuan berlebihan dengan maksud tertentu adalah bentuk lain dari kebohongan. Memberi tambahan bumbu-bumbu penyedap di sebuah cerita supaya orang menjadi tertarik dan memberikan pujian buat kita, itu juga adalah bentuk kebohongan. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang dapat dipercayai dengan masalah dan tantangan hidup orang lain kalau kita berperilaku seperti ini? Kita tidak akan dapat mempercayai orang-orang yang berperilaku demikian dengan rahasia kehidupan kita, bukan? Benar yang dikatakan Yesus di dalam Lukas pasal ke-7 ayat 1-2. Jangan menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jikalau kita tidak bisa menemukan orang yang bisa kita percayai dalam hidup kita harus lebih dahulu mengkoreksi diri kita sendiri. Apakah kita bisa melakukan standar yang kita ukurkan kepada orang lain? Mungkinkah kita tidak bisa mempercayai orang lain dengan rahasia kita karena kita pernah mengumbar janji dan rahasia orang lain? Bisa mempercayai orang lain dan bisa menjadi orang yang dipercayai, itu penting, saudara. Terutama di dalam topik kesehatan mental. Sebuah survei nasional di tahun 2007 di Australia mensurvei 8.800 orang berusia 16-85 tahun, menemukan bahwa 1 dari 5 orang atau 20% pernah mengalami gangguan jiwa golongan umum. Yang dimaksudkan dengan gangguan jiwa golongan umum, ini bukanlah kecemasan atau kesedihan atau stres dalam kehidupan sehari-hari.
Ini adalah golongan gangguan jiwa yang sudah mempengaruhi produktivitas seseorang. Karena orang-orang yang mengalami gangguan ini mengalami penurunan atas kemampuan mereka untuk mengendalikan emosi, kemampuan berpikir, serta kemampuan untuk bersosialisasi secara positif dengan orang lain. 1 dari 5 atau 20% tadi dari orang berusia 16-85 tahun pernah mengalami gangguan jiwa umum di dalam hidupnya. Kalau menurut sensus tahun 2016, 20% dari jumlah populasi orang berusia 16-85 tahun itu berarti 4,3 juta orang di Australia. Itu bukan angka yang kecil. Tapi yang lebih memprihatinkan lagi adalah dari 20% ini, hanya 35% dari mereka yang mencari pertolongan. Angka yang rendah ini dikarenakan stigma dan diskriminasi. Stigma karena kurangnya pengetahuan di kalangan masyarakat tentang mental health, sehingga mereka memberikan label negatif terhadap orang-orang ini yang sebenarnya mengalami gangguan atau penyakit jiwa, di mana mereka sudah kehilangan kendali atas pikiran, perasaan yang berujung terhadap perbuatan mereka. Kalau kita terkena gangguan ginjal, gangguan otot, gangguan jantung, dan lain sebagainya, kita kehilangan sebagian dari fungsi alat tubuh ini. Sehingga kita tidak dapat lagi beraktivitas selayaknya kita sebelum tubuh kita ini terkena gangguan. Demikian pula dengan orang-orang yang mengalami gangguan jiwa atau psikis. Bedanya, tidak ada wujudnya jiwa itu. Tapi efek sampingnya nyata, saudara. Yaitu keterbatasan seseorang untuk mengendalikan perasaan, pikiran, dan perbuatan mereka. Namun sayangnya karena stigma dan diskriminasi, dan karena kurangnya pengetahuan tadi tentang mental health, banyak masyarakat suka memberikan label negatif terhadap orang-orang seperti ini. Mereka dicap sebagai orang-orang yang malas lah, orang yang lemah, mencari perhatian, orang egois, tidak bisa bersosialisasi, dan lain sebagainya. Karena label negatif ini, orang menjadi takut dan khawatir untuk dibicarakan orang lain. Apalagi di komunitas budaya Asia, di mana topik tentang kesehatan jiwa ini masih sebuah hal yang tabu. Sungguh ironis, saudara, karena tanpa pertolongan pertama untuk problem mental health ini, sesuatu yang bisa dicegah supaya tidak menjadi lebih parah, menjadi lebih parah. Sesuatu yang bisa didiagnosis dengan tepat dan kemudian diberikan perawatan tidak terjadi, akan menjadi lebih parah. Kasus-kasus orang mencabut nyawanya sendiri karena kehilangan harapan atau kemampuan untuk menemukan kebahagiaan di dunia ini. Atau kasus orang yang terkena overdosis obat-obatan terlarang karena mereka tidak tahu apa yang harus mereka perbuat dengan luka batin mereka. Atau kasus orang yang sampai bangkrut dan keluarga berantakan karena ketagihan judi. Semua kasus tadi bisa dicegah ketika problem mental health terdeteksi dari awal. Saya merasa kita sebagai orang Kristen dan dari latar belakang budaya Timur kurang mempunyai pengetahuan akan hal-hal seperti ini dan seringkali kita memilih untuk tidak mau tahu. Marilah saat ini kita berubah bersama dan kita paling tidak melakukan hal-hal di bawah ini, saudara. Yang satu, mengedukasi diri kita sendiri akan pentingnya kesehatan jiwa, tentang jenis gangguan dan penyakit jiwa. Yang kedua, membuang stigma dan diskriminasi terhadap orang-orang yang menderita gangguan dan penyakit jiwa. Dimulai dari menghilangkan penggunaan istilah-istilah yang tidak tepat, seperti gila, psycho, kerasukan setan, orang miring, yang sekrupnya hilang satu, dan lain-lain. Tidak membantu. Yang ketiga, belajar mendengar dan tidak memberikan penghakiman. Jikalau ada dari keluarga, teman, dan sahabat saudara yang membagikan kesusahan mereka, saudara janganlah memberikan nasihat yang tidak berguna, seperti, oh tidak apa-apalah, kamu pasti bisa. Atau semangatlah, kamu jangan terlalu sedih. Saudara, kalau mereka mampu untuk keluar dari permasalahan mereka tidak akan datang ke saudara minta pertolongan. Kesimpulannya, saudara, di pagi hari ini mari kita bersama-sama menjaga kesehatan jiwa kita melalui firman Tuhan, dan kita harus lakukan ini menjadi bagian dalam kehidupan kita sehari-hari.
Tentu ada kalanya kita membutuhkan bantuan orang lain. Jangan takut dan malu untuk mencari pertolongan. Dan marilah kita bersama menjadi orang yang sanggup untuk dipercayai oleh orang lain. Sehingga kita bisa belajar untuk mempercayai orang lain dengan kesusahan dan masalah hidup kita. Dan itulah komunitas tubuh Kristus yang sejati. Amin. Mari kita sama-sama ucapkan pengakuan imam rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan hidup yang kekal. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah kasih karunia dari Bapa, pengorbanan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menguatkan, melindungi, dan memberikan sukacita di dalam kehidupan saudara melewati situasi pandemi ini sampai kepada kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Maranatha, Tuhan Yesus beserta kita semua. Amin.